Dasar anak petani. Makan di dapur sana. Kamu tidak pantas duduk semeja dengan kami. Bapakmu cuma petani garam. Ibumu penjual jamu. Keluarga kampungan. Malu aku punya besan kayak kalian. 3 tahun kata-kata itu menusuk telinga Ayu setiap pagi. 3 tahun suaminya hanya diam. 3 tahun ia tersenyum padahal hatinya hancur. Mereka tidak tahu. Setiap malam, dari rumah itu, Ayu membuka laptop bututnya. Ia yang mengirim laporan anonim ke kantor suami. Ia yang mengatur promosi hingga suaminya naik jadi direktur. Ia yang diam-diam membiayai hidup mereka selama ini. Karena Ayu bukan menantu miskin. Dan hari ini, di pesta lamaran adik ipar dengan 500 tamu, setelah penghinaan terakhir dilontarkan kepada orang tuanya membuatnya sangat geram dan di puncak amarah. Ayu melepas celemeknya. Ia berjalan keluar dari dapur. Senyumnya berubah. Dan dunia keluarga itu hancur dalam satu malam. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Ayu terbangun dari suara bantingan pintu dapur. Udara pagi masih dingin di desa Kajarharjo, Banyuwangi. Namun dingin yang lebih menusuk datang dari mulut ibu mertuanya, Bu Ratna. Sudah 3 tahun Ayu tinggal di rumah berdinding anyaman bambu ini. 3 tahun ia menelan ludah 1000 kali lebih banyak dari nasi yang ia makan. 3 tahun ia menjadi penari sunyi di atas panggung kebencian yang tak pernah usai. Bangun tidur, Ayu segera melipat selimut tipis yang ia gunakan sendirian. Suaminya, Andika, sudah tidak ada di sampingnya. Seperti biasa, ia pergi subuh-subuh tanpa pamit. Mungkin ke warung kopi, mungkin ke tempat yang lebih jauh. Ayu tidak pernah bertanya. Sebab setiap pertanyaan akan berubah menjadi amunisi bagi Bu Ratna untuk menembaknya dengan kata-kata. Ayu keluar kamar. Rumah berukuran 6 kali 8 meter itu terasa lebih sempit ketika kebencian memenuhi setiap sudutnya. Dapur menyatu dengan ruang tamu. Hanya sekat tipis tripleks yang memisahkan kamar Andika dan Ayu dengan kamar adik iparnya, Wulan. Bu Ratna tidur di ruang tamu, beralaskan kasur lipat yang sudah kempes. Belum genap kaki Ayu menginjak lantai dapur, suara Bu Ratna sudah meledak dari belakang. Baru bangun, dasar pemalas. Lihat jam. Jam 5:30 pagi. Aku sudah bangun dari jam 4. Masa apa kamu pagi-pagi ini? Jangan bilang kamu mau masak nasi goreng lagi. Suamiku dulu kalau pagi harus makan sayur asem dan sambal terasi. Tapi kamu anak petani. Kamu tidak tahu tata krama menjadi istri. Ayu menarik napas panjang. Ia mengambil wajan dari paku di dinding. Baik, Bu. Nanti saya buatkan sayur asem. Jangan panggil saya Bu. Saya bukan bangsawanmu. Panggil Ibu. Tapi sudahlah. Daripada mendengar suaramu lebih baik kamu diam saja. Muka saja sudah cukup membuatku muak. Ayu menggigit bibir bawahnya. Ini rutinitas pagi yang sama selama 1000 hari terakhir. Kata-kata yang sama. Nada yang sama. Kebencian yang sama. Ayu mulai menyalakan api di tungku. Asap tipis mengepul. Matanya perih. Entah karena asap atau karena sesuatu yang lebih dalam di dadanya. Bu Ratna tidak berhenti. Ia berdiri di ambang pintu dapur, melipat tangan di dada. Lihat kamu. Rambut acak-acakan. Pakai baju lusuh. Kamu pikir kamu cantik? Dulu Andika bilang kamu cantik. Lihat sekarang. Andika tidak pernah lagi memujimu. Tidak heran. Istri seperti kamu hanya pantas tinggal di kandang kambing. Ayu memotong bawang di atas talenan kayu yang sudah lapuk. Pisau di tangannya bergerak otomatis. Ia sudah hafal setiap gerakan. Memotong tanpa melihat. Menangis tanpa suara. 15 menit kemudian, Andika masuk rumah. Wajahnya masih mengantuk. Rambutnya acak-acakan. Bau rokok dan kopi menyatu di bajunya. Ia duduk di kursi plastik tanpa menyapa Ayu. Tanpa menatap ibunya yang sedang duduk bersila di lantai sambil mengupas bawang untuk Ayu. Nak, besok kamu kan rapat sama direktur utama. Sudah siap materi presentasinya? Tanya Bu Ratna lembut. Nada suaranya berubah 180 derajat. Lembut, penuh kasih. Seperti mentega yang dilelehkan. Andika menguap. Siap, Bu. Aku sudah menyiapkan semuanya. Doain saja. Pasti kamu naik pangkat. Anakku pintar. Beda sama orang yang dari sononya petani.
Ayu yang sedang mengaduk sayur asem di dapur hanya bisa tersenyum kecil. Ia tahu betul bahwa materi presentasi yang akan Andika bawa besok bukanlah hasil kerja Andika. 3 malam yang lalu, saat Andika tidur mendengkur, Ayu membuka laptop butut miliknya yang ia sembunyikan di bawah tumpukan kain. Dengan koneksi internet yang lambat, ia login ke server pribadinya. Ia mengunduh laporan keuangan kuartal terakhir dari perusahaan agrikultur terbesar di Jawa Timur, PT Banyuwangi Agro Lestari. Ia menganalisisnya, membuat grafik, menyusun strategi pemasaran yang belum pernah dipikirkan siapapun. Kemudian ia mengirimkan semua itu ke email Andika dari alamat anonim. Tanpa nama, tanpa identitas. Hanya dengan subjek, semoga membantu. Dan Andika dengan polosnya menganggap itu kiriman dari rekan bisnisnya. Tidak pernah bertanya siapa pengirimnya. Tidak pernah berterima kasih. Ia hanya mencetak semua halaman itu dan membawanya ke kantor seolah-olah itu hasil jeripayahnya sendiri. Ayu, ambilkan kopi, perintah Andika tanpa menoleh. Ayu meletakkan sendok kayu. Ia menuang air panas ke dalam cangkir. Kopi tubruk tanpa gula, sesuai selera Andika. Ia membawanya ke ruang tamu. Ketika tangannya hampir sampai di meja, Bu Ratna menyenggol-senggol tangannya. Bukan sengaja, tapi jelas disengaja. Air panas tumpah ke tangan kanan Ayu. Kopi hitam membasahi lantai tanah. Ayu menahan teriakan. Kulitnya melepuh. Bekas merah menyala di punggung tangannya. Bodoh. Dasar ceroboh. Sudah miskin, bego lagi, umpat Bu Ratna. Andika hanya menggeleng. Gak usah ambil kopi lagi. Aku malas lihat mukamu. Ayu berjalan kembali ke dapur. Ia menyalakan keran air. Air dingin mengalir di tangannya yang melepuh. Ia tidak menangis, bukan karena kuat, tapi karena air matanya sudah habis sejak tahun pertama. Di rumah ini, Ayu bukanlah manusia. Ia adalah pembantu. Ia adalah kambing hitam. Ia adalah tempat buang sampah segala amarah dan kekecewaan yang dimiliki keluarga ini. Ayah mertuanya, Pak Darmo, adalah satu-satunya orang yang pernah memperlakukannya dengan baik. Tapi Pak Darmo jarang di rumah. Ia bekerja sebagai buruh serabutan di pasar. Dan ketika ia pulang, ia terlalu lelah untuk melawan istrinya yang keras kepala. Malam tiba. Ayu duduk di kursi kayu di teras belakang. Hanya disinilah ia bisa menarik napas tanpa ada yang menghakimi. Angin malam berembus lembut dari perkebunan tebu yang gelap di kejauhan. Jangkrik bernyanyi. Bulan separuh tersembunyi di balik awan. Ayu membuka buku catatan kecilnya. Bukan buku harian, tapi buku laporan. Setiap hari ia menulis satu kalimat. Tanggal, waktu, kata-kata yang diucapkan Bu Ratna. Sikap Andika. Luka yang ia terima. Bukan untuk dibalas, tapi untuk diingatkan. Ia tidak tahu kapan, tapi suatu hari semua catatan ini akan berbicara. Ponsel bututnya bergetar di saku. Satu pesan masuk dari nomor tanpa nama. Ibu, eksekusi masih ditunda. Mohon instruksi. Ayu mengetik balasan singkat. Tunggu. Saya yang menentukan kapan. Biarkan mereka terbang dulu. Ia mematikan ponsel. Menyembunyikannya kembali di balik tumpukan baju. Siapa sebenarnya Ayu? Bukan hanya seorang menantu miskin dari keluarga petani. Tapi identitas aslinya adalah rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh pembaca. Yang jelas, setiap malam, setelah semua orang tidur, Ayu membuka laptop bututnya. Dan dari gubuk bambu di tepi sawah Banyuwangi, ia mengendalikan sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang kelak akan mengguncang dunia kecil keluarga yang selama 3 tahun merasa dirinya paling mulia. Ayu memejamkan mata. Esok pagi, Bu Ratna akan kembali meneriakinya. Andika akan kembali mengabaikannya. Dan Ayu akan kembali tersenyum. Karena senyum itu adalah topeng terbaiknya. Dan topeng itu belum akan ia lepaskan. Belum. 3 bulan kemudian, takdir mulai berbisik. Andika yang biasanya pulang dengan wajah letih dan malas, hari itu melompat masuk rumah sambil tertawa. Bu Ratna yang sedang menjahit di kursi plastik langsung berdiri. Ada apa, Nah? Kamu dapat rezeki nomplok. Andika mengacungkan 1 lembar kertas. Surat keputusan mutasi dari kantor pusat PT Banyuwangi Agro Lestari. Aku naik pangkat, Bu. Jadi kepala divisi pemasaran wilayah timur. Gajinya naik 2 kali lipat. Ada mobil dinas juga. Bu Ratna berteriak kegirangan. Ia memeluk anak laki-lakinya yang tambun itu. Sudah kuduga. Doa ibulah yang paling manjur. Anakku memang jenius.
Beda dengan anak tetangga yang cuma jadi kuli bangunan. Ayu yang sedang menjemur pakaian di belakang rumah mendengar teriakan itu. Ia tersenyum kecil. Bukan senyum bangga, tapi senyum seseorang yang mengetahui rahasia di balik semua ini. 3 malam sebelum Andika naik pangkat, Ayu telah mengirimkan satu dokumen rahasia ke alamat Direktur Utama PT Banyuwangi Agro Lestari. Bukan dari email anonim biasa, tapi dari alamat yang terdaftar atas nama Dewan Komisaris. Dokumen itu berisi analisis mendalam tentang kebocoran dana di divisi pemasaran yang selama ini tidak terdeteksi. Ayu juga menyertakan solusi lengkap beserta nama-nama yang bertanggung jawab. Direktur utama yang ketakutan akan skandal itu segera mengambil tindakan. Kebocoran ditutup, pelaku dipecat, dan posisi kepala divisi pemasaran wilayah timur menjadi lowong. Secara kebetulan, nama Andika masuk dalam daftar rekomendasi dari seorang komisaris anonim. Bukan karena Andika pintar, tapi karena Ayu telah mempersiapkan semuanya. Curi culung vitae Andika direkayasa. Pengalaman kerjanya dilebih-lebihkan. Prestasi yang sebenarnya tidak pernah ia raih, ditulis dengan indah oleh tangan Ayu di atas laptop bututnya. Dan semua itu berhasil. Malam itu, Andika makan dengan lahap di ruang tamu. Bu Ratna menyajikan ayam goreng dan sayur lodeh istimewa. Wulan, adik Andika yang baru pulang dari kampus, ikut makan dengan semangat. "Kak, kalau sudah jadi kepala divisi, aku minta dibelikan laptop baru ya," kata Wulan cempreng. "Nanti dulu. Yang penting kita pindah rumah dulu. Rumah ini terlalu kecil untuk keluarga selevel kita sekarang," balas Andika sombong. Ayu duduk di dapur, sendirian, memakan nasi sisa dengan lauk tempe goreng yang sudah keras. Tidak ada yang mengajaknya makan bersama. Tidak ada yang menawarkan ayam goreng untuknya. Seperti biasa, ia adalah bayangan di rumah ini. Terlihat tapi tidak dianggap. Namun di balik punggung mereka, Ayu terus bekerja. Setiap malam, setelah pintu kamar terkunci dan semua orang terlelap, ia membuka laptop bututnya. Sinar monitor kebiruan menerangi wajahnya yang tenang. Ia bukan sekadar menantu miskin yang bekerja diam-diam. Ayu adalah seseorang dengan akses tanpa batas ke data dan jaringan yang sangat besar. Siapa dia sebenarnya? Tidak ada yang tahu. Bahkan pembaca hanya bisa menebak dari petunjuk-petunjuk kecil yang sengaja disebar di setiap bab. Tahun berganti. Andika naik pangkat lagi. Dari kepala divisi menjadi manajer regional. Lalu dari manajer regional menjadi direktur operasional. Semua terjadi dalam waktu 18 bulan. Setiap kali Andika mendapat promosi, Bu Ratna semakin menjadi-jadi. "Lihat, Ayu. Suamimu sekarang direktur. Mobilnya sudah Lexus. Rumahnya nanti akan kami beli di kawasan elit. Tapi kamu tetap di dapur. Kamu tidak pantas duduk di ruang tamu. Wajahmu terlalu kampungan." Ayu hanya menunduk. "Baik, Bu." Suatu malam, setelah pesta perayaan kenaikan jabatan Andika di sebuah hotel berbintang di Banyuwangi, Ayu menemukan ponsel Andika tertinggal di kamar mandi. Biasanya ia akan segera mengembalikan. Tapi kali ini ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah notifikasi pesan dari aplikasi percakapan biru dengan nama Vina. "Tadi malam menyenangkan, Mas. Kapan kita ketemu lagi? Hotel yang sama?" Ayu membaca pesan itu berulang kali. Wajahnya tidak berubah. Matanya tetap tenang. Ia meletakkan ponsel itu di tempat semula, persis seperti posisi sebelumnya. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah. Ia hanya membuka buku catatan kecilnya di bawah cahaya remang lampu minyak. Lalu ia menulis satu baris baru. Tanggal sekian. Andika berselingkuh dengan Vina. Catatan nomor 23. Selingkuh. Kata yang berat. Tapi Ayu tidak terkejut. Selama setahun terakhir, Andika sering pulang larut malam. Bau parfum wanita asing menempel di kerah kemejanya. Ia datang dengan alasan rapat, jamuan makan malam bersama mitra bisnis, atau seminar kepemimpinan. Ayu tidak pernah bertanya. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia sedang membangun sesuatu. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar cemburu. 3 bulan kemudian, adik ipar Ayu, Wulan, yang baru berusia 23 tahun, mendapat kabar bahagia. Ia dilamar oleh Dimas Prasetyo, putra tunggal konglomerat pemilik jaringan hotel mewah grup. Bu Ratna langsung histeris bahagia. "Anakku akan menjadi menantu orang kaya. Keluarga kita akan naik daun. Malu sama tetangga selama ini karena punya menantu petani, sekarang kita akan pamer." Ayu yang sedang menyapu halaman mendengar itu.
Sapu di tangannya berhenti bergerak sejenak. Lalu ia lanjutkan menyapu seperti tidak ada yang terjadi. Acara lamaran akan digelar besar-besaran. Bu Ratna memesan gedung pertemuan di pusat kota Banyuwangi. Catering dari Surabaya. Undangan sebanyak 500 lembar. Dan pada hari yang sangat dinanti itu, 2 orang tamu datang membawa kehancuran yang tidak disangka-sangka. Gedung pertemuan berlian di pusat kota Banyuwangi bersinar dengan cahaya lampu kristal. Ratusan kursi tertata rapi dengan taplak putih dan pita emas. Aroma kembang melati dan dupa sambang wangi menyatu dengan harum masakan catering dari Surabaya. Ini adalah hari paling membanggakan bagi Bu Ratna. Putri kesayangannya, Wulan, akan dilamar oleh Dimas Prasetyo, anak konglomerat pemilik jaringan hotel mewah grup yang tersebar di 10 kota besar di Indonesia. Bu Ratna mengenakan kebaya brokat biru tua dengan selendang sutra. Rambutnya disanggul rapi oleh salon langganan. Ia berjalan di antara tamu dengan kepala tegak, menyapa sana-sini dengan senyum lebar yang tidak pernah ia tunjukkan di depan Ayu. Andika berdiri di samping pintu masuk dengan setelan jas hitam. Wajahnya berusaha tampak kalem, tapi matanya tidak bisa berhenti melirik seorang wanita muda yang duduk di baris ketiga. Vina, sekretaris pribadinya yang juga wanita simpanannya. Vina tersenyum genit, melambai kecil dengan jari lentik. Wulan, sang calon mempelai, duduk di pelaminan dengan gaun peach. Wajahnya berseri-seri. Di sampingnya, Dimas tampak gagah dengan jas putih. Dan di mana Ayu? Di dapur. Seperti biasa, Ayu memotong buah-buahan untuk hiasan meja prasmanan. Tangannya yang melepuh karena air panas 3 tahun lalu masih menyisakan bekas. Ia memakai baju batik lusuh pemberian Bu Ratna 5 tahun lalu. Tidak ada yang menyuruhnya duduk di ruang tamu. Tidak ada yang menyuruhnya berdandan. Seorang koki catering menghampiri. Bu, tolong ambilkan gula pasir di mobil. Cepat ya, kami butuh untuk sirup. Ayu mengangguk. Ia berjalan ke halaman parkir, membuka pintu mobil catering, dan mengambil sekantung gula pasir. Ketika berbalik, ia melihat mobil tua berwarna hijau masuk ke area parkir. Dari mobil itu turun 2 orang. Seorang lelaki tua dengan kemeja lusuh dan sarung batik. Celananya digulung sampai betis. Sandal jepit warna biru usang. Wajahnya hitam legam oleh terik matahari Banyuwangi. Giginya ompong 2 di bagian depan. Seorang perempuan tua dengan daster kembang-kembang dan rambut diikat kain buruk. Wajahnya berkeriput. Ia membawa keranjang anyaman bambu berisi telur asin dan pisang raja. Ayu tersentak. Kedua orang itu adalah orang tua angkatnya. Bapak Sastro dan Ibu Sri. Mereka memang petani garam di desa Muncar. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di balik penampilan sederhana itu, mereka menyimpan rahasia besar yang kelak akan membalikkan keadaan. Ayu, nak, sapa Ibu Sri lembut. Kami diundang ke acara ini. Katanya harus hadir karena pihak laki-laki minta semua keluarga dekat datang. Ayu memeluk ibunya. Tidak apa-apa, Bu, masuklah. Mereka bertiga masuk ke gedung. Begitu langkah Bapak Sastro menginjak lantai keramik mengkilap, seluruh mata tertuju padanya. Lelaki dengan sarung batik dan celana digulung berdiri di antara para tamu berbaju jas dan gaun pesta. Bu Ratna sedang bercerita tentang rencana renovasi rumah kepada istri camat. Begitu melihat Bapak Sastro dan Ibu Sri, wajahnya berubah pucat lalu merah padam. Astaga, bisiknya dengan suara yang sengaja keras. Siapa yang undang orang ini? Ia berjalan cepat mendekati Bapak Sastro. Bapak, Ibu, maaf. Ini acara keluarga tingkat atas. Undangan saya tulis untuk keluarga dekat. Bapak dan Ibu kan besan dari menantu saya yang tinggal di rumah kontrakan. Seharusnya tidak usah datang. Ini memalukan. Suara Bu Ratna terdengar oleh tamu-tamu di sekitarnya. Beberapa orang berbisik-bisik sambil menutup mulut. Seorang perempuan berdaster gemuk berbisik pada temannya. Itu besan Bu Ratna, katanya petani garam. Kasihan sekali. Ibu Sri tersenyum. Maaf, Bu. Kami diundang oleh pihak keluarga Dimas. Mereka minta semua keluarga hadir. Karena Wulan kan calon menantu mereka, jadi mereka ingin kenalan dengan semua keluarga. Bu Ratna melipat tangan. Ya sudah, duduk saja di pojok. Jangan dekat-dekat panggung. Kasihan Dimas dan keluarganya malu lihat kalian. Bapak Sastro dan Ibu Sri tidak marah. Mereka berjalan ke sudut ruangan dan duduk di kursi plastik yang disediakan untuk staf kebersihan. Ayu melihat itu dari dapur. Tangannya gemetar memegang piring. Tapi ia belum bergerak. Masih belum waktunya.
Acara lamaran dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dimas, pemuda tampan itu, menyampaikan kata sambutan dengan suara berat. Saya berterima kasih kepada keluarga besar Wulan yang sudah menerima saya. Terutama kepada orang tua Wulan, Pak Andika dan Bu Ratna, serta kakak iparnya, Mbak Ayu. Bu Ratna tersenyum lebar, bangga namanya disebut. Namun ketika nama Ayu disebut, Bu Ratna memotong. Oh, Mbak Ayu itu hanya menantu. Keluarganya di pojok sana, yang pakai sarung itu. Jangan terlalu diperhatikan, Nak Dimas. Mereka orang kampung. Suasana ruangan berubah hening. Ratusan pasang mata menoleh ke sudut ruangan tempat Bapak Sastro dan Ibu Sri duduk di kursi kebersihan. Beberapa tamu terkekeh kecil. Ada yang geleng-geleng kepala. Ayu di dapur mendengar semua itu. Piring di tangannya nyaris jatuh. Air matanya mengalir tanpa suara. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Marah yang 3 tahun ia pendam. Marah yang 3 tahun ia kubur di balik senyum sabarnya. Ibu Sri tetap tersenyum. Ia memandang ke arah dapur, tepat di mana Ayu berdiri di balik pintu setengah terbuka. Ibu Sri mengangguk pelan. Sebuah isyarat. Sebuah isyarat yang berarti, saatnya sudah dekat. Di meja utama, Bu Ratna melanjutkan pidatonya. Kami keluarga Andika adalah keluarga yang sederhana tapi bermartabat. Anak saya Andika sekarang direktur di perusahaan besar. Wulan lulusan sarjana ekonomi. Kami tidak sembarangan memilih besan. Tapi kalau calon besan dari pihak keluarga menantu miskin, ya mau bagaimana lagi? Namanya juga jodoh. Dimas yang mendengar itu mengernyit. Ia menoleh ke arah ayahnya, Haji Prasetyo, pemilik Mewah Group. Haji Prasetyo tidak berkata apa-apa. Tapi matanya tajam menatap Bu Ratna. Lelaki tua kaya itu sudah bertemu banyak orang sombong dalam hidupnya. Ia bisa membaca watak hanya dari 1 kalimat. Ayu meletakkan piring terakhir yang ia cuci. Ia merapikan rambutnya yang acak-acakan. Ia mencuci muka dengan air sabun. Lalu ia berjalan menuju pintu yang menghubungkan dapur dengan ruang utama. Tangannya menyentuh gagang pintu. Ia tahu, setelah pintu ini terbuka, tidak akan ada yang bisa mengembalikan semuanya seperti semula. Tapi ia juga tahu, inilah yang selama 3 tahun ia nantikan. Ia menarik napas, lalu membuka pintu. Pintu dapur terbuka dengan suara berderit pelan. Tidak ada yang memperhatikan. Semua mata masih tertuju pada Bu Ratna yang sedang bercerita tentang kebanggaannya memiliki putra seorang direktur dan putri yang akan menikah dengan pengusaha kaya. Ayu melangkah keluar dari balik pintu. Bajunya masih batik lusuh. Wajahnya tanpa riasan. Rambutnya diikat asal dengan karet gelang. Bekas luka bakar di punggung tangannya terlihat jelas di bawah lampu kristal. Seorang tamu di baris depan menoleh. Lalu yang lain. Lalu yang lain lagi. Bisik-bisik mulai menyebar seperti api di padang ilalang. Itu menantunya. Yang katanya anak petani itu. Dari desa Muncar, keluarga penggaram. Dia di dapur tadi. Tidak diundang ke ruang utama. Ayu terus berjalan. Tidak cepat. Tidak lambat. Ia berjalan melewati meja-meja bundar berlapis taplak putih. Ia melewati aroma masakan mahal yang tidak pernah ia cicipi. Ia melewati tamu-tamu berdandan mewah yang tidak pernah menyapanya. Bu Ratna melihat Ayu mendekat. Wajahnya berubah merah. Matanya melotot. Kamu kenapa keluar dari dapur? Balik sana. Ini bukan tempatmu. Ayu tidak menjawab. Ia terus berjalan. Kini ia berdiri tepat di samping Wulan dan Dimas yang duduk di pelaminan. Wulan merasa risih. Mbak Ayu, tolong kembali ke dapur. Ini acaraku. Ayu tersenyum. Senyum yang tidak pernah ia tunjukkan selama 3 tahun. Senyum yang berbeda. Bukan senyum penurut. Bukan senyum pasrah. Ini senyum seseorang yang sudah tidak memiliki apapun untuk hilang. Andika yang duduk di kursi kehormatan berdiri. Ayu, jangan bikin malu. Aku bilang balik. Ayu menatap suaminya. Lelaki yang selama 3 tahun tidak pernah membelanya. Lelaki yang selingkuh di belakangnya. Lelaki yang kini berdiri dengan jas mahal hasil keringat yang bukan darinya. Andika, kata Ayu pelan. Suaranya tidak keras, tapi semua orang di ruangan itu bisa mendengar. Duduk. Laki-laki itu terperanjat. Selama 3 tahun, Ayu tidak pernah memerintahnya. Tapi kali ini ada sesuatu dalam suara itu. Suara yang membuat bulu kuduknya merinding. Ayu menoleh ke Bu Ratna. Ibu, selama 3 tahun saya tinggal di rumah ibu. Setiap pagi ibu hina saya.
Setiap malam ibu rendahkan keluarga saya. Hari ini, di depan 500 orang, ibu telah menghina orang tua saya yang duduk di pojok sana. Dan ibu pikir itu semua tidak akan ada balasannya. Bu Ratna tertawa getir. Balasan? Kamu mau balas apa? Kamu siapa? Istri miskin anak petani. Bapakmu cuma penggaram. Ibumu jual jamu. Kamu mau melawan aku? Seluruh ruangan hening. Hanya suara lalat yang berdengung di dekat meja prasmanan. Ayu mengulurkan tangan. Bukan ke arah Bu Ratna, tapi ke arah panggung utama, tepat di samping pelaminan, di mana layar proyektor terpasang untuk menayangkan video perkenalan keluarga. Seorang teknisi yang berdiri di dekat proyektor tiba-tiba menerima isyarat dari seseorang di barisan belakang. Tanpa aba-aba, layar itu menyala. Bukan video perkenalan keluarga yang muncul, tapi sebuah profil perusahaan. Logo besar muncul di layar. PT Banyuwangi Agro Lestari. Tamu-tamu mulai bergumam. Itu perusahaan tempat Andika bekerja. Kenapa itu ditampilkan? Ada apa ini? Layar berganti. Data kepemilikan saham muncul. Lalu susunan dewan direksi. Lalu daftar komisaris. Haji Prasetyo, ayah Dimas, menyipitkan mata. Ia tahu perusahaan itu. Ia bahkan menjadi mitra bisnis mereka untuk ekspor hasil pertanian ke luar negeri. Layar berganti lagi. Sebuah dokumen internal perusahaan muncul. Surat perintah kerja. Tanda tangan. Stempel basah. Dan nama di tanda tangan itu membuat semua orang terdiam. Di barisan pojok, Bapak Sastro yang tadi duduk di kursi kebersihan berdiri. Sarung batiknya ia singkirkan. Di bawahnya, ia masih mengenakan celana kain biasa. Tapi cara ia berdiri berubah. Bukan cara berdiri petani tua, tapi cara berdiri seorang eksekutif yang sudah puluhan tahun memimpin. Bu Ratna melihat perubahan itu. Sesuatu mulai tidak beres. Apa ini semua? Kamu pasti sudah menyusup ke komputer kantor anakku. Ya, Ayu? Kamu mencuri data rahasia? Ayu tidak menjawab. Ia mengangkat tangan kirinya. Sebuah isyarat kecil. Pintu utama gedung terbuka lebar. 3 orang masuk. Seorang pria berpakaian jas lengkap dengan koper hitam. Di belakangnya 2 orang berseragam keamanan bersenjata. Pria jas itu berjalan cepat ke tengah ruangan. Ia membuka kopernya, mengeluarkan setumpuk dokumen bersegel notaris. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Saya pengacara dari kantor hukum Wiranata dan kawan-kawan. Saya hadir di sini untuk membacakan pengumuman resmi atas permintaan klien saya. Bu Ratna histeris. Pengacara? Pengacara siapa? Aku tidak butuh pengacara di acara lamaran anakku. Pengacara itu tidak menggubris. Ia membuka segel pertama. Dengan ini diumumkan bahwa PT Banyuwangi Agro Lestari, perusahaan agrikultur terbesar di Jawa Timur, akan melakukan perubahan besar dalam struktur kepemilikan saham. Efektif hari ini juga, seluruh saham yang sebelumnya terbagi atas 12 pemegang, kini sepenuhnya dimiliki oleh satu pemilik tunggal. Semua orang ternganga, termasuk Andika. Selama ia bekerja di perusahaan itu, ia tidak pernah tahu siapa pemilik sebenarnya. Yang ia tahu hanya dewan direksi. Pemilik asli selalu menjadi misteri. Pengacara itu melanjutkan. Pemilik tunggal yang baru mengeluarkan perintah eksekusi untuk memecat dengan tidak hormat beberapa oknum pegawai yang dinilai telah melakukan pelanggaran etik berat dan tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Ia membaca satu nama. Nama pertama, lalu nama kedua, lalu nama ketiga, dan nama keempat adalah Andika. Andika terhenyak. Apa? Saya dipecat? Saya direktur operasional. Saya yang membawa perusahaan ini sukses. Siapa yang berani memecat saya? Pengacara itu menunjuk ke sudut ruangan. Ke arah Bapak Sastro yang kini berdiri tegap. Tamu-tamu menoleh. Bapak Sastro tidak lagi tersenyum. Wajahnya serius. Ia berjalan perlahan ke tengah ruangan. Sarung batiknya ia lipat dan ia letakkan di kursi. Ia berdiri tepat di depan Bu Ratna. Bu Ratna, selama 3 tahun, saya mendengar semua hinaan ibu terhadap anak perempuan saya. Saya diam. Saya biarkan, karena anak saya minta saya diam. Ia ingin belajar. Ia ingin merasakan menjadi orang yang tidak berdaya. Tapi hari ini, pelajaran itu sudah selesai. Bu Ratna bingung. Bapak ini siapa? Bapak hanya petani garam. Siapa yang Bapak kira Anda? Bapak Sastro menatap lurus ke mata Bu Ratna. Saya adalah pemilik asli PT
Banyuwangi Agro Lestari. Perusahaan tempat anak ibu bekerja selama 7 tahun terakhir. Saya pensiun 10 tahun lalu. Saya memilih hidup sebagai petani karena saya bosan dengan dunia bisnis yang penuh dengan orang-orang palsu seperti ibu. Ruangan itu menjadi sangat hening. Sampai suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Bu Ratna gemetar. Bohong. Kamu ini petani. Lihat pakaianmu. Kamu tidak mungkin. Tidak mungkin. Haji Prasetyo berdiri. Lelaki tua kaya itu bertepuk tangan perlahan. Saya kenal Bapak Sastro. Kami pernah bekerja sama 5 tahun lalu untuk proyek ekspor jagung. Beliau memang pensiunan CEO. Saya tahu wajah beliau meskipun sekarang sudah berubah. Ini bukan bohong, Bu Ratna. Ini kenyataan. Wulan jatuh terduduk di kursi pelaminan. Wajahnya pucat. Dimas menatapnya dengan tatapan iba. Andika meraih lengan Ayu. Ayu, ini semua salahmu, ya? Kamu yang mengatur semua ini? Ayu menarik tangannya perlahan. Untuk pertama kalinya, ia menatap mata suaminya tanpa rasa takut. Andika, semua promosi yang kamu dapat, semua laporan anonim yang membuatmu naik pangkat, semua data rahasia yang kamu kira kiriman rekan bisnis, itu semua dariku. Aku yang mengangkatmu, dan hari ini, aku yang menjatuhkanmu. Andika mundur selangkah. Tidak mungkin. Kamu tidak bisa. Kamu hanya istri kampungku. Ayu tersenyum lagi. Senyum yang sama. Senyum kemenangan. Selama 3 tahun, setiap pagi ibumu menghinaku. Setiap malam kamu mengabaikanku. Kamu selingkuh dengan Vina yang duduk di baris ketiga itu. Kamu biarkan aku tidur di lantai beralas bambu. Kamu biarkan aku makan nasi sisa. Hari ini, semua itu akan terbayar. Ia melirik ke arah pengacara. Pengacara itu mengangguk. Pengacara membuka segel kedua. Dan dengan ini, izinkan saya membacakan surat cerai yang telah diajukan oleh Ibu Ayu Sukmasari kepada saudara Andika. Ayu Sukmasari. Nama itu baru pertama kali terdengar lengkap di depan publik. Bu Ratna jatuh pingsan di kursinya. Bu Ratna pingsan di kursinya. Beberapa tamu perempuan berteriak. Ada yang mencoba menolong. Tapi tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Semua masih kaget dengan apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Seorang pelayan membawa segelas air dingin dan menyiram wajah Bu Ratna. Perlahan-lahan, perempuan tua itu tersadar. Matanya terbuka. Ia melihat sekeliling. Semua tamu menatapnya dengan pandangan aneh. Bukan lagi pandangan hormat seperti tadi pagi, tapi pandangan iba. Pandangan yang mengatakan, kasihan, kena batunya. Andika masih berdiri di tempatnya. Tangan dan kakinya gemetar. Ia mencerna satu persatu kata-kata yang baru saja keluar dari mulut pengacara. Dipecat. Digugat cerai. Semua promosi ternyata hasil rekayasa istrinya sendiri. Dan istri yang selama 3 tahun ia hinakan itu adalah putri pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Vina yang duduk di baris ketiga sudah beranjak pergi. Wajahnya merah padam. Dengan gerakan cepat, ia meraih tasnya dan berjalan setengah berlari menuju pintu keluar. Tidak ada yang mengejar. Tidak ada yang peduli. Wulan, adik Andika, masih terduduk di kursi pelaminan. Gaun peachnya kusut. Wajahnya basah oleh air mata yang mengalir tanpa suara. Dimas, calon suaminya, berdiri di sampingnya. Bukan untuk menghibur, tapi seolah memikirkan apakah ia masih ingin melanjutkan hubungan dengan keluarga yang kini terpuruk dalam aib besar. Haji Prasetyo, ayah Dimas, berjalan mendekati Bapak Sastro. Dua lelaki tua itu berjabat tangan. Maaf, Pak Sastro. Saya tidak tahu bahwa keluarga calon menantu saya memperlakukan putri Bapak seperti ini. Jika saya tahu, pasti sejak awal saya urungkan niat menjodohkan Dimas dengan Wulan, kata Haji Prasetyo dengan suara tegas. Bapak Sastro menggeleng. Bukan salah Dimas, Pak. Bukan salah anak. Ini salah orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan benar. Dimas mendengar percakapan itu. Wajahnya berubah. Ia menatap Wulan 1 kali. Lalu ia berjalan ke arah ayahnya. Pak, saya pikir kita harus mengundurkan diri dari acara ini, kata Dimas pelan. Saya tidak bisa menikah dengan perempuan yang keluarganya seperti ini. Bukan karena saya sombong, tapi karena keluarga kami tidak terbiasa dengan kebohongan dan kehinaan seperti ini. Wulan menjerit mendengar itu. Dimas, Mas, jangan tinggalkan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Ini semua ulah ibuku dan kakakku. Aku tidak bersalah. Bu Ratna yang baru sadar ikut berteriak.
Iya, Pak Haji. Wulan tidak tahu apa-apa. Dia anak yang baik. Jangan batalkan lamaran karena kesalahan saya. Haji Prasetyo tidak bergeming. Maaf, Bu Ratna. Saya sudah mendengar sendiri bagaimana ibu menghina orang tua Ayu tadi di depan umum. Saya sudah melihat bagaimana ibu memperlakukan menantu ibu sendiri selama 3 tahun dari dokumen yang dibacakan pengacara. Saya tidak ingin keluarga saya terkait dengan orang-orang seperti ibu. Ia meraih tangan Dimas. Kita pulang, Nak. Dimas mengikuti ayahnya. Sebelum keluar, ia menoleh ke Wulan. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena cinta, tapi karena kecewa. Ia menggeleng pelan, lalu pergi. Wulan jatuh tersungkur di lantai. Tangisnya memecah keheningan ruangan. Bu Ratna memeluk anaknya. 2 perempuan itu menangis di atas karpet merah yang tadi pagi mereka sewa dengan harga mahal untuk pesta lamaran. Para tamu mulai berhamburan keluar. Tidak ada yang mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada yang berani berpamitan. Mereka hanya berbisik-bisik sambil berjalan cepat meninggalkan gedung berlian. Dalam hitungan menit, ruangan yang tadi penuh dengan 500 orang kini hanya tersisa keluarga inti, staf catering, pengacara, dan Bapak Sastro beserta Ibu Sri. Andika masih berdiri di tempatnya. Wajahnya pucat seperti kain. Ia menatap Ayu. Perempuan yang kini berdiri di hadapannya bukanlah istri lemah yang selama ini ia kenal. Bukan perempuan yang diam saat dimaki. Bukan perempuan yang tidur di lantai beralas bambu. Perempuan ini tegap. Matanya tajam. Tidak ada lagi rasa takut di wajahnya. Ayu, kata Andika dengan suara parau. Kita bicara baik-baik. Ini semua pasti bisa diperbaiki. Kamu istriku. Aku suamimu. Kita bisa pulang. Kamu maunya apa? Kamu mau mobil? Kamu mau rumah? Aku belikan. Tolong batalkan perceraian ini. Tolong batalkan pemecatanku. Ayu tertawa. Bukan tawa bahagia. Tawa getir yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Kamu pikir aku mau mobil? Kamu pikir aku mau rumah? Selama 3 tahun, apa yang kamu berikan padaku? Kamu bahkan tidak pernah membelikan aku jilbab baru. Kamu biarkan ibumu menyiramku dengan air panas. Kamu biarkan aku tidur di lantai. Kamu biarkan aku makan nasi sisa. Dan sekarang kamu tanya apa yang aku mau? Andika terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Ayu melanjutkan. Aku tidak mau apa-apa dari kamu, Andika. Aku sudah punya segalanya. Perusahaan, mobil, rumah. Semua itu milikku sejak awal. Aku tidak butuh uangmu. Aku tidak butuh namamu. Aku hanya ingin satu hal. Apa? Tanya Andika bergetar. Kamu dan ibumu merasakan apa yang selama 3 tahun aku rasakan. Tidak dianggap. Dihina. Dibuang. Itu saja. Andika melangkah maju. Ia mencoba meraih tangan Ayu. Tapi Ayu mundur. Bapak Sastro berdiri di antara mereka. Cukup, Andika. Kamu tidak boleh menyentuh anak saya lagi. Andika terhenti. Ia menatap ayah mertuanya. Lelaki sederhana dengan sarung batik itu kini bagaikan tembok tinggi yang tidak bisa ia panjat. Bu Ratna yang masih memeluk Wulan mendongak. Kalian jahat. Kalian sengaja menjebak keluarga saya. Kalian sengaja menyamar jadi orang miskin. Kalian sengaja biarkan anak kalian menikah dengan anak saya untuk menghancurkan kami. Ibu Sri yang dari tadi diam berbicara untuk pertama kalinya. Suaranya lembut tapi menusuk. Bu Ratna, kami tidak pernah menyuruh Ayu untuk membalas dendam. Kami hanya menyuruhnya untuk belajar. Kami ingin ia tahu bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Karena suatu hari nanti ia akan memimpin ribuan karyawan. Ia harus tahu rasa lapar. Ia harus tahu rasa dihinakan. Tapi kami tidak menyangka bahwa keluarga ibu akan sekejam ini. Itu semua murni ulah ibu sendiri. Bukan jebakan kami. Bu Ratna tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pengacara yang tadi membaca dokumen mendekati Ayu. Bu Ayu, ada satu dokumen lagi yang harus ibu tanda tangani. Surat pengalihan aset untuk rumah tempat tinggal ibu selama 3 tahun terakhir. Ayu mengangguk. Ia mengambil pulpen dan menandatangani surat itu tanpa membaca ulang. Apa itu? Tanya Andika curiga. Pengacara menatap Andika. Selama 3 tahun, Bapak dan keluarga tinggal di rumah yang bukan milik Bapak. Tanah dan bangunan itu sebenarnya dibeli oleh yayasan anonim yang didanai oleh Ibu Ayu. Ibu Ayu menarik semua dana yayasan itu hari ini. Artinya, rumah yang Bapak tempati sekarang bukan lagi milik siapapun. Bank akan menyitanya dalam 3 hari ke depan.
Andika nyaris jatuh. Tidak, tidak mungkin. Itu rumah peninggalan ayahku. Rumah itu dibeli atas nama Ibu Ratna 3 tahun lalu menggunakan uang dari yayasan anonim. Sekarang yayasan itu mencabut dana. Maka rumah itu menjadi hak bank. Ibu Ratna tidak punya bukti kepemilikan yang sah. Bu Ratna memekik. Kami akan menggugat. Kami akan melapor polisi. Pengacara tersenyum. Silakan. Saya sudah menyiapkan bukti-bukti lengkap. Termasuk rekaman CCTV dari dalam rumah ibu selama 3 tahun terakhir. Rekaman ibu menyiram menantu ibu dengan air panas. Rekaman ibu mengurungnya di gudang. Rekaman ibu memecahkan piring ke arah wajahnya. Semua aman di server kami. Bu Ratna terdiam. Wajahnya membeku. Ia tahu ia kalah. Ayu berjalan keluar gedung. Bapak Sastro dan Ibu Sri mengikutinya. Sebelum melangkah keluar, Ayu berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah Andika yang masih berdiri kaku di tengah ruangan. Andika, satu pesan terakhir dariku. Jangan pernah meremehkan orang yang ada di sampingmu. Karena bisa jadi, orang yang kamu hina itu adalah kunci dari semua pintu yang kamu butuhkan. Tapi kamu sudah membuang kunci itu. Sekarang nikmati hidupmu di luar rumah. Ayu melangkah keluar. Di luar, sebuah mobil mewah hitam sudah menunggu. Seorang sopir membukakan pintu. Ibu Sri dan Bapak Sastro masuk ke mobil yang sama. Ayu duduk di kursi penumpang. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak melihat Andika yang berdiri di pintu gedung dengan wajah hancur. Tidak melihat Bu Ratna yang menjerat rambutnya sendiri. Tidak melihat Wulan yang pingsan di lantai. Mobil melaju perlahan meninggalkan gedung berlian. Ayu memejamkan mata. Air matanya akhirnya jatuh juga. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelegaan. Akhirnya, topeng itu ia lepaskan. Akhirnya, ia bebas. Tapi cerita ini belum berakhir. Masih ada babak-babak berikutnya yang akan membuat Andika dan keluarganya jatuh lebih dalam. Masih ada rahasia-rahasia baru yang akan membuat semua orang terkejut. Dan di bab-bab selanjutnya, Ayu akan menemukan kebahagiaan sejati bersama seseorang yang selalu mendukungnya tanpa pernah merendahkannya. 3 bulan berlalu sejak hari bersejarah di gedung berlian. Bagi Ayu, 3 bulan itu adalah masa transisi yang penuh dengan keputusan besar. Ia tidak lagi tinggal di kontrakan kumuh Banyuwangi. Ia tidak lagi memasak dengan kayu bakar. Ia tidak lagi tidur beralas bambu. Ayu kini tinggal di apartemen mewah di pusat kota Surabaya. Lantai 23. Pemandangan langsung ke arah Selat Madura. Setiap pagi ia melihat matahari terbit dari balik cakrawala dengan secangkir kopi panas buatan asisten pribadinya. Bukan kopi tubruk tanpa gula, tapi kopi robusta pilihan yang digiling khusus dari perkebunan milik keluarganya di lereng Gunung Ijen. Ruang tamu apartemennya seluas 3 kali rumah mertua dulu. Dindingnya dihiasi lukisan karya seniman Banyuwangi yang ia beli untuk melestarikan budaya lokal. Sofa kulit hitam berjejer rapi menghadap televisi 80 inci yang jarang ia nyalakan. Yang lebih sering ia lakukan di ruang ini adalah membaca laporan keuangan perusahaan sambil ditemani suara ombak dari pengeras suara kecil di sudut ruangan. Setiap pagi, seorang pengacara dan 2 orang asisten datang ke apartemennya. Mereka melaporkan perkembangan eksekusi keputusan yang telah Ayu tetapkan 3 bulan lalu. Hari ini, laporan itu kembali dibacakan di hadapannya. Ibu Ayu, untuk perkembangan terkait keluarga Andika. Rumah kontrakan mereka di Kajar Harjo sudah disita pihak bank 2 minggu lalu. Mereka sekarang tinggal di gubuk kosong bekas gudang garam milik Pak Kades setempat. Pak Kades mengizinkan mereka tinggal sementara karena kasihan. Ayu tidak mengubah ekspresinya. Ia mengambil 1 teguk kopi. Lanjutkan. Andika tidak berhasil mendapatkan pekerjaan baru di Banyuwangi. Reputasi buruk tentang pemecatannya sudah tersebar luas. Beberapa perusahaan bahkan menerima surat anonim yang berisi detail pelanggaran etik Andika selama menjadi direktur operasional. Semua lowongan yang ia lamar ditolak. Ayu meletakkan cangkir kopinya. Ia tahu dari mana surat anonim itu berasal. Bukan darinya, tapi dari pesaing bisnis yang ingin memanfaatkan situasi. Biarlah, itu bukan urusannya. Sementara itu, lanjut asistennya, Bu Ratna dilaporkan sering mengemis di pasar Banyuwangi. Ia juga sempat dirawat di puskesmas karena tekanan darah tinggi. Tidak ada yang membiayai pengobatannya. Wulan, adik ipar ibu, kabarnya bekerja sebagai buruh cuci di rumah-rumah warga. Penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan 3 orang dalam 1 hari. Ayu menghela napas panjang. Bukan karena sedih.
bukan karena menyesal, tapi karena lega. Ibadahnya sebagai guru kehidupan telah selesai. Keluarga itu sekarang merasakan sendiri apa yang selama 3 tahun ia rasakan. Kelaparan, kehinaan, keterbuangan. Tapi ada satu hal yang membuat Ayu tidak tenang sepenuhnya. Andika tidak tinggal diam. Beberapa kali ia menerima panggilan telepon dari nomor tidak dikenal. Suara Andika yang parau meminta maaf, meminta tolong, meminta kesempatan kedua. Ayu tidak pernah mengangkat telepon itu. Setiap kali nomor yang sama muncul di layar ponselnya, ia biarkan berdering sampai putus. Tapi Andika tidak menyerah. Suatu sore, ketika Ayu baru saja selesai rapat dengan Direktur Utama PT Banyuwangi Agro Lestari, sekretarisnya memberitahu bahwa ada seorang laki-laki mengaku suami Ayu ingin bertemu di lobi kantor. Ayu turun dengan lift kaca yang tembus pandang. Dari ketinggian, ia bisa melihat seluruh area lobi. Di sana, duduk di kursi tamu, Andika. Bukan Andika yang dulu ia kenal dengan jas rapi dan mobil Lexus. Andika ini kurus, wajahnya kusut. Jenggotnya tidak dicukur berhari-hari. Pakaiannya lusuh. Sepatunya robek di bagian jempol. Pria itu berdiri begitu melihat Ayu keluar dari lift. Matanya berkaca-kaca. "Yu," suaranya bergetar. "Aku mohon, dengarkan aku sebentar. Hanya sebentar." Ayu berhenti 3 meter dari Andika. 2 satpam berdiri di sampingnya. Pria-pria kekar itu siap mengamankan jika terjadi sesuatu. "Katakan apa yang mau kamu katakan. Kamu punya 5 menit. Andika menarik napas panjang. "Ayu, aku salah. Aku tahu itu. Aku seharusnya membela kamu dari ibuku. Aku seharusnya tidak selingkuh. Aku seharusnya lebih menghargaimu. Aku minta maaf. Aku minta kamu kembali." Ayu tidak bergeming. "Aku tidak minta kamu kembali sebagai istri. Aku tahu itu tidak mungkin. Tapi tolong, beri aku pekerjaan. Beri aku kesempatan untuk bangkit. Ibuku sakit. Wulan tidak bisa makan. Aku tidak tega melihat mereka seperti ini." Ayu berjalan 1 langkah mendekat. "Andika, kamu datang ke sini untuk minta pekerjaan? Bukan untuk minta maaf karena telah menyakitiku? Bukan karena kamu sadar bahwa kamu telah menghancurkan harga diriku? Tapi karena kamu butuh uang?" Andika terdiam, tidak bisa menjawab. Ayu melanjutkan, "Jika ibumu tidak sakit, jika Wulan tidak kelaparan, apakah kamu akan datang ke sini? Apakah kamu akan mengaku salah? Apakah kamu akan meminta maaf?" "Diam," jawab Andika. Pria itu menunduk. Air matanya menetes ke lantai marmer yang mengkilap. "Tidak," jawabnya pelan. "Aku mungkin tidak akan datang." Ayu mengangguk. Itu jawaban yang jujur. Setidaknya kamu masih punya sedikit kejujuran di hatimu. Tapi maaf, Andika, aku tidak bisa membantu. Bukan karena aku dendam. Tapi karena jika aku membantu, kamu tidak akan pernah belajar. Kamu akan mengulangi kesalahan yang sama dengan wanita lain. Dan aku tidak mau menjadi bagian dari siklus kebodohan itu." Ayu berbalik. 3 langkah menuju lift. "Ayu," teriak Andika. "Setidaknya beri makan ibuku. Dia sudah tua. Dia tidak akan lama lagi." Ayu berhenti. Ia tidak menoleh. "Beritahu ibumu, Andika. Suruh ia mengingat setiap kata yang ia ucapkan padaku setiap pagi. Suruh ia mengingat setiap cipratan air panas yang ia lemparkan ke tubuhku. Dan suruh ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia pantas menerima bantuan dari orang yang ia hinakan?" Ayu masuk ke lift. Pintu kaca menutup perlahan. Andika melihat wajah Ayu yang tenang di balik kaca lift. Wajah itu tidak marah, tidak benci, hanya datar. Seperti lautan yang tenang setelah badai. Dan Andika sadar, tidak ada lagi yang bisa ia perbuat. Ia telah kehilangan segalanya. Bukan karena Ayu jahat, tapi karena ia sendiri yang tidak pernah menghargai apa yang ia miliki. Di luar kantor, Andika duduk di trotoar. Wajahnya tertunduk. Seorang pengemis tua menghampiri. "Mas, minta sedekah. Saya belum makan sejak kemarin." Andika tertawa pahit. Ia mengeluarkan kantung plastik berisi nasi bungkus yang tadi ia beli dengan uang terakhirnya. Ia serahkan pada pengemis itu. "Ini, Pak. Saya juga tidak punya apa-apa lagi sekarang. Tapi setidaknya Pak masih punya saya untuk berbagi." Pengemis tua itu tersenyum. "Terima kasih, Mas. Semoga Allah membalas kebaikan Mas." Andika menangis.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Dan di saat seperti itu, ia baru mengerti betapa besar pengorbanan Ayu selama 3 tahun tinggal bersamanya. Tapi penyesalan tidak pernah datang tepat waktu. Penyesalan selalu datang terlambat. Sementara itu, di apartemennya, Ayu duduk di balkon. Angin sore berhembus dari arah laut. Ponselnya berdering. Sebuah nama muncul di layar. Dimas. Pria itu sudah beberapa kali menelepon sejak kejadian di gedung berlian. Dimas bukan lagi calon suami Wulan. Ia telah membatalkan lamaran secara resmi seminggu setelah pesta itu. Dan sejak saat itu, ia mulai mendekati Ayu. Bukan dengan cara yang aneh, tapi dengan cara yang sopan. Lewat pesan singkat. Lewat panggilan telepon untuk menanyakan kabar. Lewat buket bunga yang dikirim ke kantor tanpa kartu ucapan. Ayu mengangkat telepon. Halo, Dimas. Halo, Ayu. Apa kabar? Baik. Kamu sendiri? Baik juga. Ayu, aku minta maaf mengganggu. Tapi aku ingin bertemu. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Penting. Ayu terdiam sejenak. Ia melihat ke arah laut yang mulai gelap. Kapan? Besok malam. Aku jemput jam 7. Baik. Telepon ditutup. Ayu tidak tahu apa yang ingin Dimas bicarakan. Tapi ada sesuatu di hatinya yang berdebar. Bukan debaran takut, tapi debaran harap. Mungkin di balik semua kehancuran ini, masih ada secercah kebahagiaan yang menunggunya. Mungkin tidak semua laki-laki seperti Andika. Mungkin masih ada laki-laki yang tahu bagaimana cara menghargai seorang perempuan tanpa harus dihancurkan terlebih dahulu. Ayu memejamkan mata. Angin malam membelai rambutnya. Esok, pertemuan dengan Dimas akan membuka lembaran baru dalam hidupnya. Lembaran yang tidak lagi berisi air mata dan kehinaan. Tapi lembaran yang penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan yang selama ini ia rindukan. Namun di Banyuwangi, badai lain sedang menunggu. Andika pulang ke Gubuk Garam dengan tangan hampa. Bu Ratna menunggu dengan mata sembab. Wulan duduk di pojok, menggigil karena demam. Dan di kejauhan, seseorang memperhatikan mereka dari balik jendela mobil mewah hitam. Bukan Ayu. Bukan Bapak Sastro. Orang lain. Orang yang akan membuat cerita ini berbalik lagi. Malam itu tiba dengan langit Surabaya yang gelap tanpa bintang. Ayu berdiri di depan cermin panjang di kamar tidurnya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir, ia berdandan bukan karena acara keluarga atau pesta perusahaan. Ia berdandan untuk dirinya sendiri. Untuk malam yang mungkin akan mengubah hidupnya. Ia memilih kebaya warna krem dengan motif bunga kecil yang tidak mencolok. Rambutnya yang panjang ia biarkan tergerai natural. Sedikit lipstik merah muda dan bedak tipis di wajah. Tidak ada perhiasan berlebihan. Hanya satu gelang perak peninggalan ibunya yang selalu ia pakai sejak kecil. Jam menunjukkan pukul 7 kurang 5 menit. Ponselnya berdering. Saya sudah di lobi, Ayu. Suara Dimas dari ujung sana. Tidak usah terburu-buru. Saya tunggu. Ayu mengambil tas kecil berwarna hitam. Sekali lagi ia memandang cermin. Perempuan di depannya bukan lagi menantu miskin yang hidup dengan sisa hinaan. Perempuan itu adalah Ayu Sukmasari, pemilik tunggal PT Banyuwangi Agro Lestari. Perempuan yang telah membuktikan bahwa kesabaran bukan berarti kelemahan. Lift membawanya turun ke lantai dasar. Begitu pintu lift terbuka, ia melihat Dimas berdiri di dekat pintu masuk. Laki-laki itu tidak memakai jas seperti biasa. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang warna biru tua dengan celana kain hitam. Penampilan yang sederhana namun elegan. Dimas tersenyum ketika melihat Ayu. Senyum yang tulus. Bukan senyum basa-basi orang yang sedang mencari keuntungan. Kamu cantik malam ini, katanya pelan. Ayu tersenyum kecil. Terima kasih. Kamu juga tampan. Mereka keluar bersama. Dimas membukakan pintu mobil untuk Ayu. Sebuah SUV hitam dengan interior kulit coklat. Bukan mobil yang terlalu mencolok, tapi nyaman. Kita makan malam di tempat favoritku, kata Dimas sambil menstarter mobil. Tempatnya sederhana, tapi aku yakin kamu suka. Mobil melaju meninggalkan gedung apartemen. Mereka melewati jalan-jalan Surabaya yang mulai sepi. Cahaya lampu kota berkedip-kedip seperti kunang-kunang raksasa. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, Dimas memarkir mobil di depan sebuah rumah makan sederhana di kawasan dekat pasar. Tempat itu tidak memiliki papan nama besar. Hanya tenda putih dengan beberapa meja kayu.
Lampu temara menerangi setiap sudut. "Ini tempat favoritku," kata Dimas sambil turun. Pemiliknya nenek-nenek tua yang jualan nasi campur sejak 30 tahun lalu. Masakan rumahan, tidak ada bumbu penyedap. Semua bahan dari kebunnya sendiri. Ayu terkejut. Ia mengira Dimas akan mengajaknya ke restoran mewah dengan harga selangit. Tapi justru tempat sederhana inilah yang dipilih. Dan entah mengapa, Ayu merasa nyaman. Mereka duduk di meja paling pojok. Seorang nenek tua dengan kerudung putih mendekati mereka. "Mas Dimas, sudah lama tidak kesini. Ini siapa? Pacar baru ya?" tanya nenek itu ceria. Dimas tersenyum. "Ini teman, Nek. Namanya Ayu." "Ayu? Cantik-cantik namanya. Orang Banyuwangi ya?" "Nah, logatmu masih kental." Ayu mengangguk. "Iya, Nek. Asli Banyuwangi." "Wah, satu kampung dengan saya dulu. Saya juga orang Banyuwangi. 30 tahun pindah ke Surabaya. Masih sering pulang ke sana?" "Kadang-kadang, Nek." Nenek itu tersenyum lalu pergi ke dapur. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan 2 piring nasi campur lengkap. Ada sayur asem, sambal terasi, ayam goreng, tempe dan tahu bacem, serta lalapan mentimun dan kemangi. Aroma masakan itu mengingatkannya pada kampung halamannya, pada desa Muncar, pada ayahnya yang dulu sering memasak sayur asem di pagi hari, pada ibunya yang selalu membuat sambal terasi dengan ulekan kayu tua. Mata Ayu berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena rindu. Dimas melihat itu. Ia tidak bertanya. Hanya dia memberikan waktu pada Ayu untuk menenangkan diri. Setelah beberapa saat, Ayu akhirnya mengambil sendok. Ia mencicipi sayur asemnya. Rasanya persis seperti masakan ibunya. "Dimas," kata Ayu pelan, "kenapa kamu membawaku ke sini?" Dimas meletakkan sendoknya. "Karena aku ingin kamu tahu bahwa kebahagiaan tidak selalu ada di tempat mewah. Kebahagiaan bisa ditemukan di tempat sederhana. Dan aku ingin kamu melihat bahwa aku bukan tipe laki-laki yang tergila-gila dengan kemewahan." Ayu menatap Dimas. Laki-laki ini berbeda dengan Andika. Andika selalu ingin tampil mewah. Selalu ingin diakui. Selalu ingin dipuji. Dimas justru memilih tempat seperti ini untuk kencan pertama mereka. "Aku dengar kamu membatalkan lamaran dengan Wulan," kata Ayu memecah keheningan. Dimas mengangguk. "Benar. Bukan karena dia miskin. Keluargaku tidak pernah mempermasalahkan harta. Tapi karena aku melihat sendiri bagaimana keluarganya memperlakukanmu. Aku tidak mau berhubungan dengan orang-orang yang tidak punya rasa hormat." Ayu terdiam. Ia memainkan sendok di tangannya. "Wulan tidak bersalah, Dimas. Dia hanya korban dari didikan ibunya." "Mungkin. Tapi aku tidak bisa memisahkan seseorang dari keluarganya sepenuhnya. Jika aku menikah dengan Wulan, aku akan menjadi bagian dari keluarga itu. Dan aku tidak sanggup melihat ibumu dihinakan setiap hari. Aku terlalu menghormatimu untuk membiarkan itu terjadi." Ayu mengangkat wajahnya. Matanya bertemu dengan mata Dimas. "Kenapa kamu menghormatiku, Dimas? Kita bahkan belum lama saling kenal." Dimas tersenyum. "Karena aku tahu perjuanganmu. Aku tahu apa yang kamu korbankan. Aku tahu bagaimana kamu bertahan. Dan aku tahu bahwa tidak semua perempuan sekuat kamu." Ayu tidak bisa menahan air matanya lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang melihatnya. Benar-benar melihatnya. Bukan sebagai menantu miskin. Bukan sebagai istri yang lemah. Tapi sebagai perempuan yang berjuang. Dimas mengulurkan tangan. Ia mengambil tangan Ayu yang masih gemetar. "Ayu, aku tidak akan memintamu untuk cepat-cepat memutuskan sesuatu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini. Aku akan menunggumu. Berapapun lama waktu yang kamu butuhkan." Malam itu, Ayu pulang dengan hati yang lebih ringan. Ia merasa ada beban yang terangkat dari pundaknya. Bukan karena dendamnya terbayar, tapi karena ia menemukan seseorang yang menghargainya tanpa syarat. Di sisi lain Banyuwangi, Andika duduk di gubuk garam yang kotor. Bu Ratna terbaring lemas di atas tumpukan karung bekas. Wulan demam tinggi dan tidak sadarkan diri. Andika memegang kepala adiknya yang panas seperti bara. Tidak ada uang untuk berobat. Tidak ada tetangga yang mau membantu. Semua orang sudah tahu aib keluarga mereka. Tidak ada yang mau berurusan dengan keluarga yang pernah berlaku semena-mena pada menantunya sendiri. "Allah," bisik Andika dalam doa yang tidak pernah ia panjatkan sebelumnya. "Aku mohon, selamatkan adikku.
Aku tidak peduli dengan diriku. Tapi tolong selamatkan dia. Dia tidak bersalah. Anehnya, sejam kemudian, seorang perempuan tua masuk ke gubuk itu. Perempuan itu adalah tetangga yang dulu pernah dihina Bu Ratna karena suaminya hanya kuli bangunan. Saya lihat Wulan sakit, kata perempuan itu dingin. Saya tidak suka sama ibumu, tapi saya kasihan sama anak ini. Ini uang 200.000 untuk berobat. Pinjaman. Harus dikembalikan. Andika menerima uang itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Bu. Saya akan bayar. Saya janji. Perempuan itu pergi tanpa menjawab. Andika menggendong Wulan dan berjalan kaki menuju puskesmas yang jaraknya 3 km. Di tengah jalan, ia ingat kata-kata Ayu. Jangan pernah meremehkan orang yang ada di sampingmu. Karena bisa jadi, orang yang kamu hina itu adalah kunci dari semua pintu yang kamu butuhkan. Andika menangis di tengah kegelapan malam. Penyesalan tidak pernah datang tepat waktu. Penyesalan selalu datang ketika semuanya sudah terlambat. Di puskesmas, dokter memeriksa Wulan. Demam tifus. Harus rawat inap. Butuh uang 5 juta. Andika pingsan mendengarnya. 3 hari Wulan dirawat di puskesmas. Andika tidak pernah meninggalkan sisi adiknya. Ia tidur di lantai ubin dingin dengan hanya beralas kardus bekas. Setiap pagi, ia mencuci wajah di kamar mandi umum. Setiap siang, ia makan nasi bungkus pemberian suster yang kasihan melihatnya. Setiap malam, ia berdoa pada Allah agar adiknya diberi kesembuhan. Doa yang dulu tidak pernah ia ucapkan. Doa yang keluar dari hati yang sudah hancur berkeping-keping. Bu Ratna tidak ikut ke puskesmas. Perempuan tua itu masih terbaring lemas di gubuk garam. Tubuhnya yang dulu gagah dan suaranya yang lantang kini tinggal kenangan. Kini ia hanya bisa menangis dalam diam. Menyesali setiap kata yang pernah keluar dari mulutnya. Menyesali setiap hinaan yang ia lempar ke arah Ayu. Allah, aku berdosa, bisik Bu Ratna di malam yang sunyi. Aku sudah menyakiti hati orang yang seharusnya aku sayangi. Aku sudah merendahkan keluarga yang seharusnya aku hormati. Ampunilah aku. Tapi pintu ampun tidak selalu terbuka lebar untuk mereka yang baru ingat Allah setelah ditimpa musibah. Bu Ratna harus merasakan pahitnya buah dari pohon yang ia tanam sendiri. Wulan akhirnya diperbolehkan pulang setelah 5 hari dirawat. Biaya rumah sakit ditanggung oleh donatur anonim yang tidak pernah datang. Andika tidak tahu siapa orang itu. Yang ia tahu, seorang perawat memberinya amplop coklat berisi uang tunai 7 juta rupiah. Cukup untuk biaya pengobatan dan sedikit sisa untuk makan. Siapa yang memberi ini? Tanya Andika pada perawat itu. Perawat hanya menggeleng. Tidak tahu, Mas. Orangnya sudah pergi. Katanya dia mengenal Ibu Ayu. Andika memegang amplop itu. Tangannya gemetar. Ayu. Perempuan yang ia hinakan selama 3 tahun. Perempuan yang ia biarkan tidur di lantai. Perempuan yang tidak pernah ia bela. Perempuan itu masih berbaik hati membiayai adik iparnya yang tidak pernah bersalah. Air mata Andika jatuh lagi. Ia tidak tahu harus berkata apa. Rasa bersalah yang begitu besar menghantam dadanya seperti ombak di pantai selatan. Sesampainya di gubuk garam, Andika mendapati ibunya sedang duduk di depan pintu. Bu Ratna memandanginya dengan mata sayu. Wulan bagaimana? Tanya Bu Ratna. Sudah sehat, Bu. Kita pulang. Mereka masuk ke gubuk yang hanya berukuran 3 kali 4 meter. Dindingnya dari anyaman bambu yang lapuk. Atapnya dari seng bekas yang bolong di sana-sini. Ketika hujan, mereka harus mengungsi ke sudut yang tidak basah. Wulan terbaring di tikar anyaman. Wajahnya masih pucat tapi matanya sudah mulai bersinar. Ia meraih tangan Andika. Kak, aku tahu ibu kita salah. Aku tahu kita berhutang banyak pada Mbak Ayu. Tapi aku tidak mau menyesali masa lalu. Aku ingin bangkit. Tolong bantu aku. Andika mengangguk. Kita akan bangkit, Lan. Apapun yang terjadi, kita akan bangkit. Tapi bangkit tidak semudah mengucapkannya. Andika sudah mencoba melamar ke puluhan perusahaan. Tidak ada yang menerimanya. Reputasi buruk sudah melekat seperti lem yang tidak bisa dilepaskan. Suatu hari, ia pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan apapun. Ia rela menjadi kuli angkut. Ia rela menjadi pencuci piring. Ia rela menjadi apapun asal bisa makan. Di pasar, ia bertemu dengan Vina. Mantan sekretaris yang dulu menjadi wanita simpanannya. Vina sekarang bekerja sebagai pelayan di warung makan pinggir jalan. Wajahnya tidak lagi cantik dengan riasan tebal. Wajahnya kusam dan lelah. Andika,
sapa Vina dingin. Kamu juga jatuh ya? Lihat aku. Aku dipecat setelah kamu dipecat. Semua orang tahu hubungan kita. Aku tidak bisa dapat kerja bagus lagi. Sekarang aku cuci piring di sini. Andika terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Kamu tahu? Lanjut Vina. Aku menyesal kenapa aku mau jadi simpananmu. Aku tahu kamu sudah punya istri. Aku tahu istri kamu baik. Tapi aku tetap mau karena aku pikir kamu kaya dan berkuasa. Lihat sekarang. Kamu tidak punya apa-apa. Aku juga tidak punya apa-apa. Ini semua salah kita sendiri. Vina pergi meninggalkan Andika yang hanya bisa diam. Kata-kata Vina menusuk jantungnya. Bukan karena ia masih mencintai Vina. Tapi karena Vina mengatakan kebenaran yang selama ini ia hindari. Semua ini salahnya sendiri. Malam itu, Andika tidak pulang ke Gubuk Garam. Ia berjalan ke pantai yang berjarak 2 kilometer dari tempat tinggalnya. Ombak pantai selatan Banyuwangi terkenal ganas. Angin malam bertiup kencang membawa butiran pasir yang menyakitkan kulit. Ia duduk di atas batu karang, memandang hamparan laut yang gelap. Tidak ada kapal, tidak ada nelayan. Hanya dirinya dan ombak yang terus-menerus memecah di tebing. Kenapa ia melakukan semua ini? Kenapa ia tega pada Ayu? Kenapa ia membiarkan ibunya merendahkan perempuan yang sebenarnya sangat berjasa pada hidupnya? Andika ingat saat pertama kali bertemu Ayu. Ayu tidak pernah meminta uang, tidak pernah meminta perhiasan, tidak pernah meminta mobil mewah. Ayu hanya ingin dihargai, dan ia tidak pernah memberikannya. Sekarang Ayu telah pergi, membawa serta semua kebaikan yang diam-diam ia tanam. Dan Andika ditinggalkan dengan penyesalan yang tidak akan pernah bisa ia perbaiki. Aku ingin mati, bisik Andika pada angin malam. Ia berdiri, melihat ke bawah. Ombak menerjang batu karang dengan dahsyat. Satu lompatan, hanya satu lompatan. Semuanya akan selesai. Tapi di saat yang hampir bersamaan, ponselnya yang butut berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Jangan kau habisi dirimu, Andika. Itu bukan jalan keluar. Bangkitlah. Jadilah laki-laki sejati. Aku memaafkanmu. Tidak ada nama pengirim. Tapi Andika tahu dari siapa pesan itu berasal. Ayu. Ia jatuh tersungkur di atas batu karang. Air matanya bercampur dengan percikan ombak. Ia menangis sekeras-kerasnya. Tangis orang yang telah kehilangan segalanya. Tangis orang yang baru menyadari nilainya ketika semuanya sudah terlambat. Andika tidak jadi melompat. Ia kembali ke Gubuk Garam dengan kaki lemas. Wulan sedang menunggu di depan pintu. Wajahnya panik. Kah, ibu pingsan tadi. Aku sudah panggil tetangga. Sekarang ibu di posyandu. Andika berlari ke posyandu yang jaraknya hanya 100 meter. Bu Ratna terbaring di dipan kayu. Seorang bidan desa sedang memeriksa tekanan darahnya. Tekanan darah ibu sangat tinggi, Mas. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Ini berbahaya. Andika memegang kepalanya. Rumah sakit. Uang? Dari mana ia bisa mendapat uang? Ia teringat pada Ayu. Pada pesan yang baru saja ia terima. Pada kebaikan yang terus mengalir meskipun ia tidak pantas menerimanya. Ia menghubungi nomor pengirim pesan itu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada yang menjawab. Lalu sebuah pesan balasan masuk. Saya sudah tidak punya kewajiban padamu, Andika. Tapi saya tidak tega melihat nyawa melayang. Saya transfer 5 juta untuk biaya rumah sakit ibumu. Itu yang terakhir. Jangan hubungi saya lagi. 10 menit kemudian, saldo di rekening Andika yang tersisa hanya Rp70.000 bertambah menjadi Rp5.070.000. Ia menggendong ibunya. Wulan membantu di samping. Mereka berjalan ke puskesmas yang sama tempat Wulan dirawat dulu. Di tengah jalan, Bu Ratna menggenggam tangan Andika. Nak, bisiknya lemah. Ibu minta maaf. Ibu sudah menjadi ibu mertua yang buruk. Ibu sudah menghancurkan rumah tanggamu. Ibu sudah merendahkan Ayu yang sebenarnya malaikat bagi keluarga kita. Sudahlah, Bu. Jangan bicara banyak. Kita akan ke puskesmas dulu. Ibu mau kamu sampaikan pesan pada Ayu. Ibu minta maaf. Ibu sadar bahwa kebaikan tidak diukur dari harta. Ibu sadar bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya. Andika hanya bisa mengangguk sambil terus berjalan. Di puskesmas, dokter memeriksa Bu Ratna. Stroke ringan. Harus istirahat total. Tidak boleh stres. Tidak boleh bekerja berat. Andika mendengar itu dengan dada yang sesak.
Ibu yang dulu begitu kuat dan lantang, kini terbaring lemah. Waktu telah mengubah segalanya. Kesombongan telah membawa mereka ke titik terendah. Malam itu, setelah Bu Ratna tertidur, Andika duduk di kursi kayu di luar puskesmas. Wulan ada di sampingnya. "Kak," kata Wulan, "aku ingin menjadi orang yang lebih baik. Aku tidak mau seperti ibu. Aku mau belajar dari kesalahan." Andika menatap adiknya. "Apa yang mau kamu lakukan?" "Aku mau cari kerja. Kerja apa saja yang halal. Aku mau bayar hutang pada Mbak Ayu. Aku tidak mau hidup sebagai peminta-minta." Andika tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam bulan-bulan terakhir, ia tersenyum. "Kita akan lakukan bersama, Lan. Kita akan bangkit. Kita akan buktikan bahwa keluarga ini masih punya harga diri." Mereka berdua berpegangan tangan di bawah cahaya lampu puskesmas yang redup. Badai telah melanda. Rumah telah hancur. Harta telah lenyap. Tapi mereka masih punya satu sama lain. Dan mungkin, dari titik terendah inilah, mereka akan belajar untuk menjadi manusia yang sesungguhnya. Bukan manusia yang mengukur harga diri dari harta dan jabatan. Tapi manusia yang tahu bahwa kemuliaan sejati ada di dalam hati. Di Surabaya, Ayu menerima laporan bahwa Bu Ratna terkena stroke ringan. Ia tidak bereaksi. Ia hanya memejamkan mata dan mengucap istighfar. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia sudah terlalu lelah merasakan sakit yang sama. Keadilan telah ditegakkan. Pelajaran telah diberikan. Sekarang saatnya ia melangkah ke babak baru dalam hidupnya. 1 tahun berlalu sejak kehancuran keluarga Andika. Bagi Ayu, 1 tahun itu terasa seperti perjalanan dari kegelapan menuju cahaya. Ia telah menyelesaikan urusannya dengan masa lalu. Ia telah memaafkan walau mungkin tidak akan pernah melupakan. Dan yang terpenting, ia telah menemukan seseorang yang membuatnya percaya bahwa cinta yang tulus masih ada di dunia ini. Dimas tidak pernah berhenti mendekati Ayu. Bukan dengan cara yang memaksa. Bukan dengan hadiah mahal atau janji-janji manis. Ia datang dengan kesederhanaan. Dengan perhatian yang tulus. Dengan kesabaran yang tidak pernah habis. Setiap minggu, ia mengirim 1 buket bunga mawar putih ke kantor Ayu. Setiap buket disertai kartu kecil bertuliskan 1 kalimat. Bukan kalimat cinta yang lebay. Tapi kalimat sederhana yang membuat Ayu tersenyum setiap membacanya. Untuk minggu pertama, "Selamat pagi, semoga harimu menyenangkan." Minggu kedua, "Aku melihat matahari terbit hari ini dan teringat padamu." Minggu ketiga, "Kamu hebat, Ayu. Jangan lupa itu." Minggu keempat, "Aku tidak terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini." Dan seterusnya. 52 minggu, 52 buket bunga. 52 kalimat yang membuat hati Ayu yang sempat beku perlahan-lahan mencair. Suatu malam, setelah rapat panjang dengan Dewan Direksi, Ayu duduk sendirian di ruang kerjanya di lantai 20. Pemandangan kota Surabaya dari ketinggian selalu berhasil menenangkannya. Lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Ponselnya berdering. "Dimas." "Halo, Dimas." "Ayu, kamu sibuk?" "Tidak, baru selesai rapat." "Boleh aku menjemputmu sekarang?" Ayu melihat jam. Pukul 9 malam. Biasanya ia pulang lebih awal. Tapi malam ini ia merasa perlu ditemani. "Boleh." 30 menit kemudian, Dimas sudah duduk di kursi tamu ruang kerja Ayu. Ia membawa 2 kotak makanan. Nasi goreng kampung dan es jeruk peras. Makanan sederhana dari warung langganannya. "Kamu belum makan malam, kan? Aku bawakan ini," kata Dimas sambil membuka kotak makanan. Ayu tersenyum. Ia mengambil sendok dan mulai makan. Nasi goreng itu enak. Bumbunya meresap. Telurnya setengah matang. Seperti masakan ibunya dulu di Muncar. "Dimas," kata Ayu setelah menghabiskan setengah porsinya. "Kenapa kamu tidak pernah menyerah mendekatiku?" Dimas meletakkan sendoknya. Ia menatap Ayu dengan mata yang teduh. "Karena aku tidak sedang mendekati seseorang yang ingin aku taklukkan. Aku sedang menjaga seseorang yang ingin aku bahagiakan. Itu bedanya, Ayu. Aku tidak perlu menyerah karena aku tidak sedang berperang. Aku hanya sedang menunggu. Menunggu kamu siap. Menunggu kamu percaya bahwa tidak semua laki-laki seperti mantan suamimu." Ayu terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Aku takut, Dimas. Aku takut terluka lagi. Aku takut dikecewakan lagi. Aku takut menjadi bodoh untuk kedua kalinya." Dimas meraih tangan Ayu.
Perlahan, lembut, tidak memaksa. Kamu tidak bodoh, Ayu. Kamu kuat. Kamu berani. Kamu bertahan di situasi yang paling sulit sekalipun. Dan aku tidak akan pernah menyanyiakan perempuan sepertimu. Aku janji. Ayu menatap mata Dimas. Tidak ada kebohongan di sana. Tidak ada keraguan. Yang ada hanya ketulusan. Kita nikah, Dimas. Dimas terkejut. Matanya membelalak. Apa? Aku bilang kita nikah. Kamu dengar aku? Dimas tersenyum lebar. Senyum paling bahagia yang pernah Ayu lihat dalam hidupnya. Kamu yakin, Ayu? Tidak perlu dipikirkan lagi? Aku sudah memikirkannya selama berbulan-bulan. Dan aku yakin. Dimas memeluk Ayu. Erat. Lama. Ayu memejamkan mata. Di pelukan itu, ia merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sejak kecil. Kedamaian yang ia cari-cari selama ini. Pernikahan mereka dilaksanakan 1 bulan kemudian di sebuah pendopo sederhana di Banyuwangi. Bukan di gedung mewah. Bukan dengan pesta besar. Hanya keluarga inti dan beberapa sahabat terdekat. Bapak Sastro dan Ibu Sri duduk di pelaminan dengan pakaian adat Banyuwangi. Wajah mereka berseri-seri. Akhirnya, anak perempuan mereka menemukan kebahagiaan yang pantas ia dapatkan. Haji Prasetyo, ayah Dimas, datang dengan senyum lebar. Ia memeluk Ayu seperti anaknya sendiri. Selamat datang di keluarga kami, nak. Semoga Dimas bisa menjadi suami yang lebih baik dari yang kamu harapkan. Ayu tersenyum. Terima kasih, Pak. Acara berlangsung hikmat tanpa keanehan. Tidak ada teriakan, tidak ada drama, tidak ada tangisan. Hanya doa dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Setelah akad nikah selesai, Ayu dan Dimas berfoto bersama di halaman pendopo. Di belakang mereka, hamparan sawah terbentang luas. Padi mulai menguning menunggu panen. Udara Banyuwangi yang khas membawa aroma rumput dan tanah basah. Ayu mencium aroma itu dalam-dalam. Ini adalah tanah kelahirannya. Tanah yang ia tinggalkan untuk belajar di luar negeri. Tanah yang ia rindukan selama bertahun-tahun. Dan kini, ia kembali bukan sebagai anak petani miskin, tapi sebagai perempuan yang telah menemukan jati dirinya. Sementara itu, di tempat yang jauh dari kemeriahan pernikahan itu, Andika duduk di depan gubuk garam yang kini menjadi rumahnya. Wulan sedang mencuci baju di sungai kecil di belakang gubuk. Bu Ratna terbaring di dalam, masih dalam masa pemulihan dari stroke yang menimpanya. Andika menerima kabar tentang pernikahan Ayu dari tetangga yang lewat. Laki-laki itu hanya mengucapkan selamat dalam hati. Tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa dendam. Yang ada hanya rasa syukur bahwa perempuan yang pernah menjadi istrinya itu akhirnya bahagia. Semoga kamu bahagia, Ayu, bisik Andika pada angin sore. Kamu pantas mendapatkannya. Maafkan aku yang dulu tidak pernah bisa membuatmu tersenyum. Seminggu setelah pernikahan, Dimas membawa Ayu berbulan madu ke Swiss. Bukan karena mereka kaya, tapi karena Dimas ingin menunjukkan pada Ayu bahwa dunia ini luas dan indah. Bahwa ada banyak hal yang bisa dinikmati selain sakit hati dan kekecewaan. Mereka berjalan di atas salju di pegunungan Alpen. Mereka naik kereta gantung ke puncak Jungfraujoch. Mereka makan coklat di toko kecil di pinggiran Zurich. Ayu tertawa. Tertawa lepas seperti anak kecil. Tertawa yang sudah lama tidak ia dengar sendiri. Di malam terakhir di Swiss, Ayu dan Dimas duduk di balkon hotel mereka. Bintang-bintang terlihat sangat jelas di langit yang tidak tercemar polusi. Dimas, kata Ayu, aku mau cerita sesuatu. Tentang apa? Tentang mengapa ayahku memilih hidup sebagai petani padahal dia pemilik perusahaan besar. Dimas mendengarkan dengan seksama. Ayahku pensiun 10 tahun lalu. Ia lelah dengan dunia bisnis yang penuh dengan kepalsuan. Ia ingin hidup sederhana. Ia ingin merasakan dinginnya air sawah di pagi hari. Ia ingin merasakan panasnya terik matahari di ladang garam. Karena katanya, di sanalah letak kebahagiaan sejati. Bukan di gedung pencakar langit. Bukan di mobil mewah. Tapi di bumi yang kita pijak. Dimas menggenggam tangan Ayu. Ayahmu orang bijak. Ia juga ingin aku belajar hal yang sama. Ia ingin aku merasakan menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Agar ketika nanti aku memimpin perusahaan, aku tidak menjadi pemimpin yang sombong. Aku bisa merasakan apa yang dirasakan oleh karyawan terkecil sekalipun. Dimas mengangguk. Dan kamu berhasil melewati ujian itu, Ayu. Dengan sangat baik. Ayu tersenyum.
Aku tidak tahu apakah itu berhasil atau tidak. Yang aku tahu, aku tidak akan pernah melupakan 3 tahun hidupku sebagai menantu miskin di Banyuwangi. Bukan karena dendam, tapi karena dari sanalah aku belajar menjadi manusia. Mereka berdua terdiam, menikmati keheningan yang nyaman. Bintang-bintang di atas seolah ikut tersenyum menyaksikan kebahagiaan yang akhirnya datang setelah badai panjang. 2 minggu kemudian, mereka kembali ke Indonesia. Ayu langsung disambut dengan tumpukan pekerjaan di kantor. PT Banyuwangi Agro Lestari sedang dalam masa ekspansi besar-besaran ke pasar internasional. Dan Ayu sebagai pemilik tunggal harus mengambil banyak keputusan penting. Namun di sela-sela kesibukannya, Ayu sempatkan diri untuk kembali ke Banyuwangi. Bukan ke rumah mertua dulu, tapi ke kampung halamannya di Desa Muncar, tempat Bapak Sastro dan Ibu Sri masih hidup sederhana di tengah ladang garam. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Ayu berjalan sendirian ke tepi pantai Muncar. Ombak kecil memecah di bibir pantai. Perahu-perahu nelayan bersandar di pinggir, siap melaut esok pagi. Di kejauhan, ia melihat seorang laki-laki duduk di atas batu karang. Laki-laki itu kurus, bajunya lusuh, rambutnya panjang dan kusut. Ayu mendekat. Laki-laki itu menoleh. Andika, mantan suaminya itu terkejut melihat Ayu. Wajahnya berubah pucat. Ia turun dari batu karang dan berdiri membungkuk. Ayu, suaranya parau. Kamu baik-baik saja? Aku dengar kamu menikah. Selamat ya. Ayu tidak menjawab. Ia hanya menatap Andika, mantan suaminya yang kini hidup sebagai gelandangan. Tidak ada lagi jas mahal. Tidak ada lagi mobil mewah. Tidak ada lagi jabatan direktur. Bagaimana kabar ibumu? Tanya Ayu akhirnya. Andika menghela napas. Ibu sudah sembuh dari stroke, tapi masih lemah. Wulan yang sekarang bekerja sebagai buruh pabrik di Banyuwangi. Gajinya kecil, tapi cukup untuk makan kami bertiga. Ayu mengangguk. Kamu tidak bekerja? Tidak ada yang mau menerimaku, Ayu. Reputasiku sudah hancur. Tapi tidak apa-apa. Aku sudah ikhlas. Aku hanya ingin ibu dan Wulan bisa hidup layak. Ayu mengeluarkan dompetnya. Ia mengambil sebuah amplop coklat tebal. Ini untuk ibumu. Untuk biaya pengobatan. Jangan bilang itu dari aku. Bilang saja dari donatur anonim. Andika menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh. Ayu, aku minta maaf. Aku minta maaf atas semua yang telah aku lakukan. Aku tahu kata maaf tidak akan pernah cukup. Tapi aku benar-benar menyesal. Ayu menatap mantan suaminya. Di hatinya, tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi dendam. Yang tersisa hanya keikhlasan. Aku sudah memaafkanmu, Andika. Sejak lama. Sejak pertama kali aku memutuskan untuk meninggalkan rumahmu. Bukan karena aku baik. Tapi karena aku tidak mau membawa beban kebencian seumur hidupku. Andika menangis terseduh-seduh. Ia ingin memeluk Ayu. Tapi ia tahu ia tidak pantas. Terima kasih, Ayu. Terima kasih untuk semuanya. Untuk kebaikan yang tidak pernah aku hargai dulu. Untuk kesabaran yang tidak pernah aku lihat dulu. Untuk cinta yang tidak pernah aku balas dulu. Ayu tersenyum. Senyum terakhir untuk mantan suaminya. Jadilah laki-laki yang lebih baik, Andika. Bukan untuk aku, tapi untuk ibumu, untuk adikmu, dan untuk dirimu sendiri. Ia berbalik dan berjalan meninggalkan pantai. Angin sore membawa aroma garam dan pasir. Ombak terus memecah di bibir pantai, tak peduli siapa yang datang dan siapa yang pergi. Di dalam mobil yang menunggu di tepi jalan, Dimas tersenyum melihat Ayu kembali. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Ayu mengangguk. Aku baik-baik saja. Apa yang kalian bicarakan? Tidak ada yang penting. Hanya perpisahan yang terlambat terjadi. Dimas menyalakan mesin mobil. Mereka melaju meninggalkan Desa Muncar, meninggalkan Andika yang masih berdiri di tepi pantai, meninggalkan masa lalu yang penuh luka. Di belakang mereka, matahari terbenam dengan indahnya. Langit Banyuwangi berwarna jingga keemasan. Burung-burung camar terbang berputar-putar mencari tempat berteduh. Dan di kejauhan, di sebuah gubuk garam yang sederhana, Bu Ratna duduk di depan pintu sambil memandang ke arah barat. Ia tahu anaknya sedang bertemu dengan mantan istrinya di pantai. Ia berdoa dalam hati semoga Allah membalas semua kebaikan Ayu. Allah, ampunilah dosaku, bisik Bu Ratna. Dan berikanlah kebahagiaan untuk Ayu. Ia pantas mendapatkannya.
Langit semakin gelap. Bintang-bintang mulai muncul satu persatu. Di Banyuwangi yang sunyi, 4 jiwa yang pernah terhubung dalam ikatan pernikahan kini berjalan di jalannya masing-masing. Ayu dengan kebahagiaan barunya. Dimas dengan cinta yang tulus. Andika dengan penyesalan yang menemani setiap langkahnya. Dan Bu Ratna dengan kesadaran bahwa kemuliaan tidak pernah diukur dari harta atau jabatan, tapi dari bagaimana seseorang memperlakukan sesamanya. Cerita ini bukan tentang dendam yang terbayar. Bukan tentang kesombongan yang jatuh. Bukan tentang orang kaya yang menyamar jadi miskin untuk menjebak orang lain. Cerita ini adalah tentang pelajaran bahwa setiap orang punya harga diri yang tidak boleh direndahkan. Tentang bagaimana kesabaran bukan berarti kelemahan. Tentang bagaimana kebaikan akan kembali pada pelakunya meskipun terlambat. Ayu Sukmasari, menantu miskin dari Banyuwangi yang ternyata adalah pewaris kerajaan bisnis terbesar di Jawa Timur, telah menyelesaikan misinya. Ia telah belajar. Ia telah merasakan. Ia telah memaafkan. Dan ia telah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Andika dan keluarganya hidup dalam kesederhanaan yang pahit. Tapi dari kesederhanaan itu, mereka belajar apa artinya menjadi manusia yang sesungguhnya. Bukan manusia yang mengukur segalanya dari materi. Tapi manusia yang tahu bahwa kekayaan sejati ada di dalam hati. Moral dari cerita ini sederhana. Jangan pernah meremehkan orang yang ada di sampingmu. Karena engkau tidak tahu siapa sebenarnya mereka. Jangan pernah menghina seseorang karena penampilannya. Karena di balik baju lusuh dan celana sarung, bisa jadi tersimpan hati yang mulia dan kekuatan yang luar biasa. Dan jika engkau sedang berada di posisi yang direndahkan, bersabarlah. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan kesabaran hambanya. Suatu hari, keadilan akan datang. Mungkin tidak seperti yang engkau bayangkan, tapi pasti datang. Akhirnya, setelah badai berlalu, Ayu dan Dimas hidup bahagia di Surabaya. Mereka memiliki 2 anak. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ayu menamai anak laki-lakinya Sastro, seperti nama ayahnya. Dan anak perempuannya ia beri nama Sri, seperti nama ibunya. Setiap bulan, mereka mengirimkan bantuan untuk keluarga Andika. Bukan karena belas kasihan, tapi karena Ayu percaya bahwa memberi lebih baik daripada menerima. Dan bahwa setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua untuk menjadi lebih baik. Bu Ratna meninggal 2 tahun kemudian dalam pelukan Andika dan Wulan. Sebelum meninggal, ia berpesan pada anak-anaknya. Jaga hatimu. Jangan seperti ibumu. Jangan pernah merendahkan siapapun. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya. Andika menangis di pemakaman ibunya. Ia ingat semua hinaan yang dulu ibunya lontarkan pada Ayu. Ia ingat semua perlakuan buruk yang ia biarkan terjadi. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Wulan menjadi seorang pengusaha kecil yang sukses. Ia membuka toko kelontong di Banyuwangi. Toko yang cukup besar untuk menghidupi dirinya dan kakaknya. Andika membantu Wulan mengelola toko. Hidup mereka sederhana tapi cukup. Tidak mewah, tapi bahagia dengan caranya sendiri. Dan Ayu terus memimpin PT Banyuwangi Agro Lestari dengan bijaksana. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil dan dekat dengan karyawannya. Ia sering turun ke lapangan, berjalan di sawah dan ladang, berbicara dengan para petani yang menjadi pemasok perusahaannya. Ia tidak pernah melupakan 3 tahun hidupnya sebagai menantu miskin. Bukan untuk disesali, tapi untuk diingatkan bahwa di balik setiap orang, ada cerita yang tidak kita ketahui. Dan bahwa tidak ada yang lebih berharga dalam hidup ini selain menghargai sesama manusia.